Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sedang menyaksikan video presentasi saya saat sekarang ini. Kemudian tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Ison Kabullah, SIP MPA selaku dosen pembimbing 2. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Nadia dengan nomor BP 1810842019. Judul proposal penelitian saya adalah Inovasi Pelayanan Cipaduko, Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh di Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan dibahas pada video presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, terdapat hal yang melatar belakangi peneliti untuk tertarik meneliti suatu hal. Yang pertama adalah negara berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan warga negara dan penduduknya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka pelayanan publik. Ombudsman RI pada tahun 2021 merilis rapor standar kepatuhan pelayanan publik, di mana pada rapor tersebut didapati bahwa pada tingkat kementerian dan kabupaten kota masih banyak kepatuhan standar pelayanan publik berada pada zona sedang dan juga merah. Kemudian untuk Sumatera Barat sendiri hanya terdapat 2 daerah berada pada zona hijau atau tingkat standar kepatuhan tinggi, yaitu Kota Payakumbuh dengan skor 86,34 dan Kabupaten Damastraya dengan skor 81,76. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara melakukan inovasi pelayanan publik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik, di mana inovasi pelayanan publik dapat berupa ide, gagasan, modifikasi, pendekatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kota Payakumbuh sendiri masih terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan. Inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan sangat penting adanya karena jika derajat kesehatan suatu masyarakat tinggi, maka akan berdampak pada produktivitas yang juga tinggi. Namun sebaliknya, jika derajat kesehatan masyarakat rendah, maka produktivitasnya juga akan rendah. Adanya inovasi pelayanan kesehatan membuktikan bahwa terdapat kesungguhan pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Salah salah satu inovasi pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh adalah inovasi Sipaduko. Inovasi Sipaduko sendiri adalah inovasi sistem informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh. Inovasi Sipaduko atau Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh adalah inovasi berbasis aplikasi yang dapat di-download di Play Store maupun App Store. Untuk dapat menikmati layanan Sipaduko, masyarakat terlebih dahulu mendaftar ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan nomor rekam medis dan juga password yang nantinya akan digunakan untuk login pada aplikasi Sipaduko. Inovasi Cipaduko sendiri merupakan inovasi yang mengakomodir pelayanan di puskesmas, mulai dari masyarakat datang atau pasien datang sampai nanti masyarakat yang pulang. Karena melalui Cipaduko, masyarakat saat melakukan pendaftaran tidak perlu lagi untuk mengantre di loket pelayanan, namun akan diarahkan langsung kepada loket pendaftaran poli. Lalu kemudian setelah loket pendaftaran poli, mereka akan langsung mengarahkan pasien atau masyarakat ke poli tujuan. Sehingga dengan inovasi Cipaduko ini akan memangkas waktu tunggu masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di puskesmas ibu. Lahirnya inovasi Cipaduko sendiri dilatar belakangi atas 3 hal. Yang pertama adalah antrian pendaftaran yang tidak teratur dan waktu tunggu yang lama di loket pendaftaran sehingga terjadinya penumpukan pasien. Yang kedua adalah lamanya pengembalian rekam medis sehingga mengganggu rotasi rekam medis pada hari berikutnya. Kemudian juga rendahnya angka kelengkapan pengisian rekam medis yang tidak sesuai dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Kemudian yang ketiga adalah tidak terkoneksinya hasil layanan penunjang dalam suatu sistem. Seperti contohnya jika masyarakat selesai melakukan
pemeriksaan di poli umum dan akan mengambil obat di apotek, masyarakat harus membawa kertas dari poli umum kepada apotek. Namun dengan Cipaduko, masyarakat tidak perlu lagi membawa kertas karena layanan penunjang sudah terkoneksi dalam satu sistem satu sama lainnya. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Puskesmas Ibu sendiri melakukan sosialisasi kepada masyarakat terbagi atas dua cara. Yang pertama adalah sosialisasi langsung dan kedua adalah sosialisasi melalui media sosial. Dalam sosialisasi langsung dilakukan saat masyarakat datang puskesmas Ibu, lalu kemudian puskesmas Ibu menjelaskan mengenai Cipaduko. Dalam sosialisasi melalui media sosial, puskesmas Ibu menjelaskan adanya inovasi Cipaduko melalui Facebook, lalu kemudian memposting informasi-informasi tersebut. Kemudian yang kedua, masyarakat saat mendaftar ke puskesmas Ibu masih menggunakan cara lama dan tidak memanfaatkan inovasi Cipaduko. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, masyarakat merasa bahwa dirinya belum terbiasa dengan penggunaan teknologi sehingga mereka lebih nyaman menggunakan cara lama, yaitu dengan mengambil antrian secara manual di puskesmas Ibu. Kemudian yang ketiga, inovasi Cipaduko sampai saat ini masih diterapkan hanya di puskesmas Ibu saja, padahal inovasi ini sudah berjalan 3 tahun semenjak tahun 2019 hingga sekarang ini tahun 2022. Kemudian selanjutnya, petugas puskesmas yang belum mahir dalam pengoperasian komputer. Seperti yang dilakukan observasi awal peneliti, masih dapat ditemukan petugas loket saat menginputkan data pasien masih seperti memencet tombol satu persatu sehingga waktu memasukkan data pasien ke Sipaduko memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana inovasi pelayanan Sipaduko, sistem informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh di Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh. Kemudian, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis inovasi Sipaduko, sistem informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh di Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga menambah khazanah ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya konsentrasi manajemen publik dalam inovasi pelayanan publik. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai literatur pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang akan mendatang. Kemudian dalam manfaat praktis bagi penulis adalah dapat dijadikan sebagai sarana pengaplikasian ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Yang kemudian selanjutnya bagi pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Ibu serta puskesmas lain dapat dijadikan sebagai catatan dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah studi penelitian yang relevan. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliti lakukan saat sekarang ini. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Okta Rizal Panika dengan judul Inovasi Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Kemudian yang kedua adalah Maisi Triwahyuni dengan judul Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imut di Puskesmas Padang Pasir, Kota Padang. Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Pandi Rahman pada tahun 2021 dengan judul Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan, Singingi. Kemudian yang terakhir adalah penelitian dilakukan oleh Mona Melinda pada tahun 2020 dengan judul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Paduko oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Menganalisis inovasi Cipaduko, peneliti menggunakan teori inovasi menurut Schumpeter, di mana yang pertama adalah peluncuran produk baru atau spesies baru yang sebelumnya sudah dikenal. Kemudian yang kedua adalah pengaplikasian metode baru, metode produksi baru atau metode penjualan. Kemudian yang ketiga adalah pembukaan pasar baru. Yang keempat adalah memperoleh bahan baku atau bahan setengah jadi. Kemudian yang kelima struktur industri baru.
Kemudian selanjutnya adalah skema pemikiran. Skema pemikiran yang pertama diawali oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian selanjutnya adalah Permenpan RI, Permenpan RB RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Kemudian yang selanjutnya Keputusan Kepala Puskesmas Ibu Nomor 445 garis miring 817 garis miring SKA garis miring HCI garis miring 9 2009 tentang perubahan kedua keputusan Kepala Puskesmas Ibu nomor 445 garis miring 361 garis miring SKA HCI garis miring I 2016 tentang penetapan program inovasi di Puskesmas Ibu tahun 2009. Kemudian selanjutnya adalah inovasi Cipaduko di Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh yang akan dianalisis menggunakan teori inovasi menurut Schumpeter. Yang mana pertama adalah peluncuran produk baru, pengaplikasian metode produksi atau metode penjualan, kemudian yang ketiga pembukaan pasar baru, yang kemudian yang keempat memperoleh bahan baku atau bahan setengah jadi, kemudian yang kelima adalah struktur industri yang baru. Selanjutnya adalah definisi konsep. Yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administrasi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, institusi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Inovasi adalah perubahan menuju hal-hal baru. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi diartikan sebagai kebaharuan atau pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah Cipaduko. Cipaduko adalah sebuah inovasi pelayanan kesehatan berbasis aplikasi yang diterapkan di Puskesmas Kota Payakumbuh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Cipaduko mengakomodir kebutuhan masyarakat atau pasien mulai dari masyarakat mendaftar sampai masyarakat pulang. Kemudian definisi operasional. Yang pertama adalah produk baru. Produk baru sendiri terbagi atas dua indikator. Yang pertama adalah inovasi produk dan pengenalan produk. Yang kedua adalah metode baru. Metode baru sendiri terbagi atas dua indikator, yaitu metode produksi dan metode distribusi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pasar baru. Pasar baru sendiri terdapat satu indikator, yaitu perluasan pasar. Kemudian selanjutnya sumber daya. Sumber daya sendiri terbagi atas tiga indikator. Yang pertama adalah anggaran, kemudian sarana dan prasarana, kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya adalah inovasi organisasi. Inovasi organisasi sendiri terbagi atas 4 indikator. Yang pertama adalah visi dan misi, kemudian yang kedua tujuan baru, yang kemudian yang ketiga strategi baru, kemudian yang terakhir adalah kerjasama antar lembaga. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, di mana informan yang dipilih adalah informan yang berkaitan dengan inovasi Cipaduko. Kemudian yang peranan peneliti yaitu peneliti berperan sebagai human instrument atau instrumen penelitian dari penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukannya proses penelitian. Kemudian selanjutnya adalah unit analisis. Unit analisis yang digunakan adalah lembaga yaitu Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh. Kemudian selanjutnya teknik analisis datanya terdapat 3 hal. Yang pertama adalah reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang selanjutnya teknik kiasan data yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber. Sekian atas presentasi saya kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.